Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita, yaitu Debian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau kita akan sama-sama belajar tentang perintah-perintah dasar dari Linux, khususnya Linux Debian. Nah, apa itu perintah dasar? Perintah dasar ini ialah perintah-perintah yang biasanya kita pergunakan untuk melakukan pekerjaan pada Linux atau untuk menginstal atau membuat folder pada Linux. Nah, yang sangat sering sekali kita pergunakan. Nah, teman-teman, apa saja perintah-perintah dasarnya? Baiklah teman-teman, untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau baru bergabung di channel Teknik Komputer dan Jaringan ini, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe di bagian bawah video ini untuk mendapatkan update-updatean video kami selanjutnya. Nah teman-teman, kita langsung saja. Oke teman-teman, ada 9 perintah dasar yang akan saya jelaskan untuk teman-teman. Pertama CD, nano, ls, cp, mv, mkdir, rm, rmdir, rmr, lalu cat. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan dua aplikasi, yaitu WinSCP dan PuTTY. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Saya harapkan dengan saya menggunakan aplikasi ini teman-teman lebih cepat memahami tutorial ini. Untuk teman-teman sebenarnya tidak perlu menggunakan dua aplikasi ini. Teman-teman cukup menggunakan dan mempraktekkan menggunakan aplikasi atau Debian yang telah teman-teman install pada VirtualBox teman-teman sendiri. Nah teman-teman, tapi jika teman-teman ingin mendownload dua aplikasi ini, sudah ada di file deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, kita langsung saja. Pertama kita akan mempraktekannya menggunakan PuTTY. Di sini perintah pertama ialah cd. Nah, cd ini ialah perintah yang dipergunakan untuk berpindah direktori atau masuk ke direktori-direktori yang ada di Linux. Nah, ingat teman-teman, ini teman-teman sebenarnya sering sekali tersesat di dalam direktori-direktori Linux ini. Oke. Kita lihat dulu direktori-direktori apa saja yang ada di Linux. Nah, ini ialah pohon atau percabangan-percabangan dari direktori-direktori yang ada di Linux. Pertama, ketika kita baru login dari Linux seperti ini. Nah, seperti ini posisi kita, teman-teman, ada tanda paga. Lalu kita di sini. Nah, ini kita artinya sedang berada di posisi sini, di posisi slash ini, teman-teman. Nah, lalu di bawah slash ini, teman-teman, ada direktori bin, boot, dep, etc, home, lib, sbin, root, opt, dan sebagainya, teman-teman. Kita buktikan dengan cara coba kita masuk ke, kita tulis slash, kita masuk ke dalam direktori slash ini, teman-teman. Kita buktikan apakah benar ketika kita masuk di dalam direktori slash ini, apakah ada direktori-direktori yang seperti bin dan boot ini. Kita coba. Kita masuk ke direktori slash cd. Untuk masuk ke direktori slash gunakan cd lalu slash, lalu enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini kita sudah berada di direktori slash. Ini sudah ada tanda slashnya atau garis miring. Lalu untuk melihat apakah, kita langsung ke fungsi yang kedua. Ini ls. Fungsi ketiga untuk melihat isi dari direktori. Nah, untuk melihat isinya kita gunakan perintah ls. Apakah di perintah ketika kita melihat
di dalam perintah ls apakah ada folder-folder ini atau direktori-direktori ini. Kita coba ls. Nah, sama teman-teman, jadi di dalam direktori ls ini atau slash ini, di dalam slash ini ada direktori-direktori ini. Kemudian di dalam direktori lainnya akan ada direktori lagi, atau di dalam folder ada folder lagi. Contohnya di dalam folder boot ini. Boot ini ada PM Linux. Nah, kita coba teman-teman, kita buktikan di dalam boot. Nah, untuk masuk ke direktori boot ini teman-teman, kita gunakan lagi perintah cd lalu ketikkan. Karena kita sudah ada di posisi slash, sudah ada di dalam slash ini, berarti kita tidak lagi membutuhkan cd slash, tidak perlu lagi teman-teman. Kita tinggal menuliskan tulisan boot. Karena kita sudah berada di posisi slash. Nah, kita sudah berada di direktori, di dalam direktori atau di dalam folder boot. Ini kita lihat untuk melihat apakah benar isinya ialah PM Linux kalau di sini. Nah, untuk melihat fungsi, untuk melihatnya kita gunakan perintah ls. Kita coba ls. Oke teman-teman, ternyata di sini sudah ada VM Linux nih. Di sini sudah itu dia ini banyak sekali menyimpan file, yaitu config, init, inner.tr, dan sistem. Nah, ini kenapa beda di sini teman-teman dengan isi yang di sini. Ini sebenarnya tutorialnya ini secara umum saja teman-teman. Di dalam bot ada ini, di dalam dev ada ini, tapi sebenarnya ini sudah ditambahkan dengan yang lain. Nah, inilah dua fungsi yang sudah kita jelaskan. Semoga teman-teman bisa mengerti, yaitu fungsi cd dan fungsi ls, yaitu masuk ke direktori dan melihat isi direktori. Oke teman-teman, lanjut lagi ke yang selanjutnya, yaitu nano. Nano ini ialah untuk membuka dan membuat file. Nah teman-teman, nano ialah membuka dan membuat file. Oke, kita kembali dulu teman-teman ke direktori depannya dengan mengetikkan cd. Nah, ini berarti saya sudah berada di depan direktori. Nah, ini sedang berada di luar, posisi luar sini. Nah, di sininya. Bukan di dalam slash, tapi di luar slash. Teman-teman bisa melihatnya tidak ada slash di sini. Berarti kita sedang berada di luar direktori slash. Nah, saya ingin membuat folder di dalam menu, di dalam direktori home. Di direktori home sini saya akan membuat folder atau membuat file di sini. Oke, caranya pertama kita ketikkan nano lalu slash. Kenapa pakai slash? Ingat teman-teman, dalam direktori ini home ini berada di dalam slash baru home. Oke, kita akan membuatnya di dalam folder home ini, berarti nanti akan setara dengan yxz, linux, dan tuk ini. Oke, berarti cara penulisannya nano slash home. Oke, seperti itu. Lalu enter. Nah, ketika kita sudah di dalam sini, nano akan membuka file. Nah, lalu file ini, nah yang ada di dalam slash home. Perhatikan nih teman-teman, slash home. Perhatikan lagi gambarnya, slash home. Berarti kita sudah di dalam akan membuat di dalam
directory home. Perhatikan jangan salah teman-teman, di sini biasanya teman-teman suka salah menempatkan tempat dari directory ini. Oke, sudah. Lalu kita tuliskan misalkan ini adalah file latihan membuat dokumen. Oke. Setelah sampai seperti ini teman-teman, lalu teman-teman simpan dengan cara kontrol. Maaf teman-teman, saya silang dulu. Maaf teman-teman, untuk membuka untuk membuat oke teman-teman, ini saya akan lanjut untuk membuat file, yaitu dengan perintah nano. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke perintah nano, yaitu untuk membuka dan membuat file. Nah, sebelumnya teman-teman, saya jelaskan dulu, saya akan membuat file itu di dalam slash, lalu di dalam slash itu ada home, lalu saya akan membuat file dengan nama latihan.txt untuk di dalam menu di dalam directory home, yaitu nanti akan sejajar dengan folder-folder ini atau directory ini. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita clear terlebih dahulu. Nah, untuk membuat file tersebut, ingat teman-teman, saya akan membuat file di dalam slash home, lalu ada file namanya latihan.txt. Caranya ketikkan nano, karena perintah kita yaitu membuat file menggunakan nano slash. Kenapa slash teman-teman? Karena kita akan masuk ke dalam slash, lalu home, slash home, lalu slash lagi. Kenapa slash lagi? Karena di sini untuk membatasi ini kita buat slash lagi, slash di sini, slash apalagi file di bawahnya. Oke, file di bawahnya ialah latihan.txt. Oke, lalu enter teman-teman, maka dia akan terbuka seperti ini. Ini dia direktorinya, dan ini file, ini direktori. Nah, saya akan buat di sini tulisan misalkan ini file latihan nano. Oke, setelah kita buat seperti ini, lalu kita simpan dengan cara Ctrl X, lalu tekan Y untuk menyimpan, lalu enter. Oke, kita bisa lihat. Oke, sekarang kita lihat apakah file latihan ini sudah terbuat dengan cara apa teman-teman. Kita lihat lagi perintah di sini. Untuk melihat ialah menggunakan fungsi isi directory menggunakan perintah ls dan cd. Oke teman-teman, kita masuk dulu ke dalam directory tersebut dengan cara seperti ini. cd untuk masuk ke halaman ini, karena kita akan melihat ini, cd/home. Nah, kita cukup sampai di sini ke directory ini teman-teman, karena latihan ini bukan directory tetapi itu file. Lalu enter. Lalu untuk melihat kita ketikkan ls. Nah, sudah ada file latihan. Oke, jika kita ingin melihatnya, kita bisa ketikkan perintah nano untuk membukanya, atau untuk melihatnya tanpa membuka, tanpa harus mengedit, kita gunakan perintah. Ini sudah kita pergunakan teman-teman, kita merahin saja dulu. Nano sudah, ls sudah, sekarang kita pelajari. Nah,
kita akan melihat isinya menggunakan perintah cat. Jadi perintah cat ini untuk melihat isi file tetapi tidak membuka atau tidak mengeditnya. Dia hanya melihat. Nah, oke, kita lihat contoh cat. Lalu kita ketikkan nama yang akan kita lihat. Cat latihan .txt. Enter. Nah, ada filenya, isinya yaitu ini file latihan. Nah, teman-teman, ini juga perintah cat ini juga bisa berfungsi seperti ini. Kita keluar dulu, teman-teman, keluar direktori yang di sini, teman-teman. Nah, di luar sini lagi sebelum masuk di sini. Nah, jadi saya akan menunjukkan teman-teman, perintah cat ini juga bisa berfungsi seperti ini. Ingat teman-teman, menu file latihan .txt tadi berada pada direktori home, yaitu /home. Berarti perintah cat ini juga bisa digunakan seperti ini, cat /home / kita ingat tadi ada di mana, di file kita, file latihan .txt. Nah, bisa juga teman-teman dipergunakan seperti ini. Tapi teman-teman harus ingat dulu file kita berada di direktori mana. Jadi kita bisa menggunakan perintah cat seperti ini. Oke, teman-teman. Sampai di sini teman-teman sudah ada 4 file yang kita pergunakan. 1, 2, 3, 4. Nah, apa sih teman-teman fungsi dari program saya yang satu ini, yaitu program WinSCP yang saya gunakan ini. Nah, inilah dengan tipe GUI. Nah, maksud saya tipe GUI itu seperti ini teman-teman. Saya clear dulu ini. Jika teman-teman saya sudah mendengarkan penjelasan saya menggunakan versi yang putih, yang hitam seperti ini, yang DOS seperti ini, maka saya akan jelaskan juga menggunakan yang tipe yang GUI. Oke teman-teman, ini maksudnya teman-teman. Nah, ketika baru login, teman-teman itu berada di root. Nih, di root seperti ini, kosong seperti ini teman-teman. Sama seperti gambar ini tadi. Nih, kosong di bagian atas ini. Kita berada di bagian atas ini. Nah, sini. Sama seperti gambar ini. Kosong. Kemudian kita akan masuk ke dalam sini, slash kita akan masuk ke slash, berarti ada ini, ada direktori ini. Dengan cara kita klik. Nah, sudah ada, sama teman-teman isinya. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke home. Apakah sudah ada file kita tadi? Kita lihat di menu home. Nah ini home, klik 2 kali. Sudah ada latihan. Nah, apa sih teman-teman gunanya saya menggunakan aplikasi ini? Yaitu pertama, ini aplikasi ini ketika ingin melihat folder atau direktori, maka teman-teman tidak perlu lagi menuliskan perintah cd, atau melihat isinya tidak perlu lagi menuliskan ls. Teman-teman tinggal klik 2 kali seperti pada Windows, teman-teman akan bisa melihat seperti ini. Terus untuk melihat isinya, teman-teman tidak lagi harus mengetikkan cat. Tinggal teman-teman untuk melihat latihan ini tinggal klik 2 kali. Nah, sudah ada nama, sudah ada isinya, bisa kita klik seperti itu. Oke teman-teman, inilah fungsi dari program WinSCP ini, mempermudah kita dalam melakukan atau melihat folder-folder ini. Nah teman-teman, jika kita ingin melihat, tadi ada fungsi lagi, satu lagi yang belum kita gunakan, yaitu membuat file. Nah di sini jika teman-teman ingin membuat file, tidak perlu lagi menuliskan nano / bla 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 .txt. Teman-teman tinggal klik kanan saja teman-teman, lalu new, lalu file. Ingat kalau mau membuat direktori ini, kalau mau membuat file yang ini, file, lalu saya buat lagi contohnya latihan 2.txt. Kenapa harus .txt teman-teman? .txt itu sebenarnya tipe teks saja teman-teman. Bagaimana kalau tipenya yang lain? Boleh, contohnya tipe docs. Docs ini ialah tipe
yaitu tipe untuk membuka dan membukanya nanti kalau kita ini tipe Word atau tipe ketikan. Nggak apa-apa teman-teman, dibuat seperti ini lalu oke. Nah, lalu di sini ini buat isinya ini file latihan 2 doc. Ini isi saja teman-teman. Lalu simpan seperti biasa, save. Oke, selesai teman-teman. Nah, sudah ada satu file lagi di sini. Nah, ketika kita membuka ini file ini teman-teman, maka dia akan terbuka ke Word kita. Ini hanya tipe atau tipe file saja teman-teman, tidak ada bedanya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita lihat apakah memang sudah terbuka dari putih. Kita coba. Ini ingat ada di directory home. Berarti kita bisa lihat. Kita bisa cek dulu, misalkan kita masuk ke directory home slash, jangan lupa tanda slashnya, home, enter. Lalu melihat file, melihat isi directory ialah ls. Sudah ada file latihan 2. Seperti ini teman-teman. Untuk melihatnya kita ketikkan cat latihan 2.txt, enter. Maaf teman-teman, titik doc. Ini sudah ada isinya sama teman-teman. Ketika dibuka dari sini, dia juga akan terbuka. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tipe Word, atau di sini juga bisa dibuka ketika kita download, maka kita bisa membukanya menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, sampai di sini teman-teman. Kita lanjut lagi ke CP. Nah, CP ini ialah perintah copy teman-teman. Untuk menggunakan perintah ini teman-teman bisa melihat rumusnya dulu. Alamat lengkap file yang akan di copy, lalu folder tujuan. Nah teman-teman, ingat alamat file yang akan di copy, lalu folder tujuan. Oke, kita praktekkan. Kita clear terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman, di sini kita kembali dulu ke misalnya ke directory ke depan sekali dulu teman-teman, biar enak. Salah, clear, hapus. Nah, di sini kita akan mengcopy misalkan dari directory ini. Misalnya kita akan mengcopy dari directory home, file latihan tadi yang ada di directory home kita akan copy menjadi 2, yaitu filenya, yaitu kita akan buat untuk latihan 3 misalkan. Jadi di dalam menu kita masuk dulu cd /home. Kenapa teman-teman saya buat keluar masuk seperti ini, sehingga teman-teman itu saya harapkan terbiasa dengan perintah-perintah yang saya pergunakan. cd /home untuk masuk, lalu ls untuk melihat lagi. Nah, kita akan copy ini teman-teman, yang ini latihan txt ini menjadi latihan 3 dengan cara, ingat tadi perintahnya ialah rumusnya alamat lengkap directory lalu tujuannya kemana. Nah, saya contohkan yang paling sederhana teman-teman. Kita sudah berada di halaman ini, di directory ini, berarti kita tinggal cp saja ini teman-teman, cp latihan .txt. Nah, lalu alamat di mana tempat kita akan mengkopinya teman-teman, /home kita akan copy juga di sini teman-teman, /home. Bisa dipergunakan seperti ini, /home, lalu kita buat latihan 3.txt. Nah, ini perintah copy teman-teman. Kita akan copy kemana teman-teman? Sama, kita akan copy ke dalam ini juga menggunakan perintah seperti ini. Ini alamatnya, lalu ini nama filenya akan kita copy, lalu enter. Nah, selesai. Kita ls lagi teman-teman untuk melihat apakah sudah ada latihan 3. Sudah ada ini. Tapi teman-teman, kok repot ya?
harus menggunakan ini. Apakah tidak bisa seperti ini saja? Nah, seperti itu. Kita buat latihan 4 misalkan. Kita enter, kita ls. Bisa teman-teman? Nih. Nah, kenapa tadi saya mencontohkan harus ada ini? Karena nanti home ini bisa teman-teman kopikan nanti ke folder ke direktori yang mana saja. Nah, contohnya jika teman-teman home tadi diganti etc, berarti dia akan pergi ke folder etc, ke folder atau direktori etc. Jika ke user, maka mereka akan pergi ke user dan sebagainya, teman-teman. Nah, itulah tadi saya menggunakan perintah ada /home-nya. Nah, jika teman-teman nanti ingin menggantinya, mau ini di copy ke folder yang lain, ya silakan teman-teman tinggal menggantikan alamat yang ada di depannya. Nah, itu untuk perintah copy. Isinya teman-teman tetap sama, teman-teman. Karena kita mengcopy yang jenis latihan ini, maka isi dari latihan 3 ini sama dengan seperti isi di latihan ini. Oke, JPEG sudah selesai, teman-teman. Kemudian kita akan move MV, memindahkan, sama seperti tadi teman-teman, tapi fungsinya seperti cut atau cut pada Windows. Sama teman-teman. Sekarang kita berada di direktori home di dalam ini, berarti kita sedang di dalam sini. Oke, sekarang saya akan pindahkan dia ke sejajar dengan bin, boot dan sebagainya ini. Dengan cara pilih file dulu yang akan kita pindahkan. Ingat alamatnya, karena kita sudah ada alamat di sini, berarti tidak lagi perlu menuliskan. Kita akan memindahkan misalkan mf dulu perintahnya move, lalu latihan apa tuh? Latihan yang mana kita akan pindah? Latihan yang ini saja. Latihan titik txt. Lalu kita akan pindahkan ke sejajar dengan home. Berarti teman-teman, kita karena untuk mensejajarkan dengan home, ingat kalau kita /home berarti dia akan berada di dalam folder direktori home. Berarti kalau kita mau sejajarkan ini, berarti yang kita tulis hanya slash apa teman-teman? Slash lalu spasi, tulis nama seperti rumus. Kita lihat rumusnya teman-teman. Move, pindahkan alamat lengkap lokasi tujuan. Nah, tinggal seperti itu teman-teman, tinggal alamat lengkap, tidak perlu spasi teman-teman. Tinggal seperti ini, kita pindahkan ke dalam slash, enter. Kita lihat teman-teman, apakah ada di dalam slash. Kita keluar dulu teman-teman, cd, lalu kita masuk cd slash. Sebenarnya tadi tidak perlu keluar, tinggal ketikkan saja cd slash seperti ini, enter. Lalu untuk melihat file, untuk melihat direktori atau file, ketikkan ls, enter. Apakah ada folder latihan teman-teman? Sudah ada. Nah, seperti ini teman-teman. Jika ingin memindahkan lagi folder latihan ini, kita masuk ke dalam direktori ini sudah ada. Kita ketikkan misalkan mf. Nah, kita cukupin saja dulu teman-teman yang ini. Jika ingin memindahkan, kita coba untuk menghapus saja teman-teman. Nah, ini mana menghapus? Menghapus folder kosong, menghapus folder kosong, menghapus folder. Oke teman-teman, untuk menghapus folder teman-teman, kita contohkan menghapus folder, tapi sebelumnya kita akan membuat folder terlebih dahulu. Oke, ini jika teman-teman ingin memindahkannya, bagaimana teman-teman? Tinggal mf latihan, lalu teman-teman ketikkan di mana teman-teman akan memindahkannya. Itu saja teman-teman. Jadi saya rasa teman-teman cukup mengerti untuk memindah-mindahkan file seperti ini. Misalkan kita akan pindahkan lagi ke menu etc, maka dia akan pindah ke folder, ke direktori etc. Oke teman-teman, saya cukupkan yang ff yang memindahkan. Kita akan membuat direktori.
Oke, saya akan pindah lagi ke home. Saya akan buat directory di home. Oke teman-teman, saya akan buat directory di home sini, atau saya akan buat di dalam folder home ini ada folder baru lagi dengan cara masuk dulu ke folder home, lalu ketikkan mkdir. Folder yang pertama yaitu, jadi saya akan mengumpulkan file-file yang ada di home tadi seperti ini. Jadi ini kan berantakan nih, latihan 3, latihan 4, ini berantakan sekali teman-teman. Oh, latihan kita tadi mana teman-teman? Masih di sini. Kita pindahkan dulu sebentar teman-teman. Lihat teman-teman, saya berada di home. Berarti kalau saya ingin memindahkan ini ada di atas direktori saya, yaitu slash latihan titik txt. Saya akan kumpulkan lagi teman-teman, lupa saya tadi teman-teman. mp saya akan pindahkan seperti ini, lalu saya akan pindahkan ke home slash home, enter. Kita lihat, nah dia sudah berkumpul lagi teman-teman dengan teman-temannya. Oke, nah ini akan saya masukkan ke dalam folder teman-teman. Ini akan saya masukkan ke dalam folder latihan, ke direktori folder latihan. Oke, pertama kita buat dulu foldernya dengan cara mkdir seperti ini, lalu latihan. Nah ini kita buat saja direct folder. Oke, supaya teman-teman tidak bingung. Ingat teman-teman, jangan pakai jangan pakai spasi, karena kalau pakai spasi teman-teman dia akan terbuat menjadi dua teman-teman. Folder latihan seperti ini teman-teman, lalu enter. Kita lihat ls sudah ada folder latihan. Nah, kita akan kumpulkan teman-teman 4 file ini ke dalam satu folder. Tidak perlu kita mengumpulkannya satu-satu, tinggal kita ketikkan seperti ini, mf, pindahkan. Ingat, ini sudah ada alamatnya, yaitu di dalam ini. mf kita ketik misalkan latihan. Kita akan pindahkan dia secara keseluruhan, docs spasi latihan 3 titik txt. Ingat teman-teman, jangan sampai salah tulisan, spasi latihan 4 titik txt, lalu latihan titik txt. Kita akan pindahkan mana? Ke slash, kemana teman-teman? Ke slash. Ingat, harus alamat, karena jika langsung ditulis folder latihan maka dia akan membaca itu, akan dipindahkan saja juga ke slash home, terus slash folder latihan, folder latihan. Oke, enter. Lalu kita ls lagi teman-teman. Tidak ada lagi teman-teman. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Di mana dia? Dia ada di dalam folder latihan. Kita lihat, misalkan kita masuk dulu ke cd folder latihan, enter. Lalu kita lihat ls. Nah, sudah ada teman-teman. Nah, sudah ada seperti itu. Folder latihan sudah ada. Nah, teman-teman, di sini juga belum berubah teman-teman. Jika kita refresh, nah sudah ada folder latihan. Di dalam folder latihan ada 3 file ini. Nah, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, sekarang di sini juga sebenarnya kalau menggunakan program ini lebih cepat membuat filenya, tidak perlu menggunakan aplikasi, tidak perlu menggunakan perintah-perintah ini, teman-teman. Ini sudah membuat folder. Nah, kita coba, kita buat satu folder lagi. Contohnya new folder directory. Nah, di sini kita tulis misalkan new folder saja. Oke, sudah ada new folder. Nah, teman-teman, kita lihat ls maaf teman-teman.
Kita kembali dulu dengan sebentar teman-teman. CD, maaf teman-teman, saya kembalikan dulu CD, lalu kita masuk lagi home. Oke, kita cek. Sudah ada new folder. Oke teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita akan menggunakan fungsi rmdir lalu rmr. Apa bedanya teman-teman? Rmdir ialah menghapus folder yang kosong atau tidak ada isinya, sedangkan rm ini bisa menghapus yang ada isinya. Kita contohkan. Oke, ingat teman-teman, yang folder latihan ada isi, yang folder new folder tidak ada isi. Nah, sekarang kita akan hapus. Contoh dulu, misalkan mkdir, maaf teman-teman, rm itu remove teman-teman, dir remove directory. Oke, lalu directory apa yang akan kita remove? Yaitu, ingat kita sudah berada di home, berarti menu ini ada di home, berarti kita tinggal ketik rm dir, ingat huruf besar huruf kecilnya, new folder, enter, pilot teman-teman. Nah, no directory, oke. Nah teman-teman, di sini supaya teman-teman tidak bingung, saya rubah dulu lah teman-teman ininya. Bentar, supaya teman-teman tidak bingung. Seperti ini saja teman-teman. Nanti teman-teman bingung. Oke, kita hapus dengan perintah new rmdir new, enter, lalu ls. Nah, sudah hilang teman-teman. Apa namanya ini tadi, kita lihat apakah sudah hilang. Ya, sudah hilang teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita coba rmdir untuk menghapus folder latihan yang sudah ada isinya. Seharusnya secara logika tidak bisa karena perintah ini untuk menghapus folder kosong, tapi kita buktikan terlebih dahulu folder apakah memang tidak bisa. Enter, pilot latihan directory not in pt, tidak kosong teman-teman, jadi tidak bisa. Jadi untuk menghapus folder latihan ini kita menggunakan perintah yang satunya, yaitu rm-r. Kita coba, kita tulis saja di sini rm-r, enter. Oke, apakah berhasil? Kita ls dulu teman-teman. Sudah hilang, tidak ada lagi teman-teman. Di mana? Sini. Kita cek lagi ini apakah sudah hilang. Oke, sudah hilang teman-teman. Oke teman-teman, inilah fungsi-fungsi dari 9 perintah ini teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan dari 9 perintah ini, silakan teman-teman tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Insya Allah saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin. Oke teman-teman, jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.